Bab 288 Tanah Swordgrave. Setelah Mile selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Melihat adegan ini, ekspresi wajah Lord Manlu berubah. Dia melirik Sekte Changjian dengan dingin, lalu berbalik dan menghilang ke langit. Di lapangan, hati semua murid Sekte Changjian terasa berat. Perkumpulan pelindung dunia. Pengaruh kekuatan pasukan ini di dunia Kincang terlalu besar. Dan sekarang, Sekte Changjian ternyata bertarung melawan perkumpulan pelindung dunia. Jika bilang tidak khawatir, itu pasti bohong. Namun, jika bilang takut, sebenarnya tidak. Kultivator pedang. Kultivator pedang yang bisa bertahan di Sekte Changjian bukanlah kultivator pedang biasa. Dan kultivator pedang seringkali tidak takut pada apapun. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, kakak seperguruan Milen sepertinya adalah kaisar pedang. Begitu kata-kata ini keluar, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Kemunculan Lord Manlu sebelumnya hampir membuat mereka lupa bahwa Mile sebelumnya pernah menampilkan momentum kaisar pedang. Puncak pedang awan, di dalam aula utama. Seorang pria paruh baya berdiri di depan Mile, dan orang yang datang adalah Brian Chen, ketua Sekte Changjian. Brian tersenyum dan berkata, kamu ingin meninggalkan Sekte Changjian? Mile mengangguk, menurutku, ini adalah urusanku sendiri. Datang ke Sekte Changjian hanya untuk belajar teknik pengendali pedang. Tentu saja di sini tidak hanya belajar teknik pengendali pedang, tetapi juga menambah banyak pengetahuan tentang ilmu pedang. Brian berkata, apa kamu pikir kamu telah melibatkan Sekte Changjian? Mile terdiam. Sebenarnya, sampai sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa segala masalah menjadi sedikit lebih rumit. Intuisi memberitahunya bahwa Sekte Changjian ini punya rencana lain. Brian berkata sambil tersenyum, ingat, saat ini, kamu adalah Milen An, bukan Mile Ye, kamu adalah murid Sekte Changjian aku, bukan dekan Akademi Changlan. Setelah mengatakan itu, dia menepuk bahu Mile dengan ringan, kamu bisa pergi ke Swordstorm lihat-lihat, mungkin ada kejutan. Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan aula. Tanah Swordgrave. Mile memikirkannya sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk pergi melihatnya, lagi pula tidak perlu biaya. Setelah beberapa saat, Mile datang ke Swordstorm milik Sekte Changjian. Swordstorm terletak di gunung yang terpisah, tepatnya di perut gunung. Di pintu, ada seorang lelaki tua memegang pedang, dan lelaki tua itu sedang tidur nyenyak. Mile membungkuk sedikit pada lelaki tua itu, atas perintah dari ketua sekte, datang ke Swordstorm untuk menemukan kejutan. Orang tua itu tidak menjawab. Mile mengangkat bahu dan langsung masuk. Jiwa pedang. Saat berjalan ke Swordstorm, dia merasakan jiwa pedang yang kuat, dan jiwa pedang ini bukan satu, tetapi jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tak berujung, seperti lautan luas. Ekspresi Mile sedikit bermartabat, dia terus bergerak maju, dan segera, dia menemukan pedang, di permukaan tanah di dalam, ada banyak pedang, dan semua jiwa pedang itu berasal dari pedang ini. Banyak. Sangat banyak. Apalagi nilainya tidak rendah, di antaranya ada alam langit yang bisa dilihat di mana-mana. Warisan. Mile sekali lagi melihat warisan kuat dari kekuatan kuno ini. Meskipun dia sendiri cukup kaya, dibandingkan dengan kekuatan kuno ini, dia hanyalah seorang pengemis. Mile terus bergerak maju, dan segera, dia sampai di kedalaman Swordstorm, dan di kedalaman Swordstorm, dia menemukan beberapa pedang alam langit tingkat atas. Dan dia menemukan bahwa semakin tinggi tingkatan pedang, semakin kuat jiwa pedang yang terkandung di dalam pedang.
Kalau dipikir-pikir, ini adalah sisa-sisa jiwa pedang yang ditinggalkan oleh master pedang saat mereka masih hidup. Melihat ini, Mile tiba-tiba merasa sedikit emosional. Jika suatu saat dirinya mati, takutnya hanya tinggal setitik jiwa pedang yang tersisa untuk disaksikan oleh generasi mendatang. Mile menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran negatif di benaknya. Dia terus bergerak maju, tetapi belum mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba membeku. Apa yang dirinya cari? Seolah memikirkan sesuatu, dia melihat sekeliling, begitu banyak pedang dengan jiwa pedang. Jika menelannya, paling rendah adalah alam Archon. Menelan. Mile agak ragu-ragu, orang lain tidak membiarkan dirinya menelan. Jika mulai menelan seperti ini, agak sedikit tidak baik. Tapi masalahnya adalah, orang lain sepertinya tidak menyuruh dirinya untuk tidak menelan. Memikirkan hal ini, Mile langsung lega, kemudian dia mengambil pedang di sampingnya dan menusuknya ke dada. Boom! Dalam sekejap, aura kuat bergejolak di dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi jiwa pedang Inhumanity bahkan menyebar pada saat ini. 1 bilah pedang saja mana cukup. Jadi, Mile mengambil pedang lain dan memasukkannya ke dada. Dan begitulah, dalam waktu yang singkat, Mile telah memasukkan hampir 30 pedang, di antaranya ada juga alam langit. Dia membuat banyak pergerakan di Swordstorm. Segera, lelaki tua di luar terbangun, dan buru-buru memasuki Swordstorm. Saat dia melihat Mile, dia tertegun sejenak. Apa yang kamu lakukan? Mile tidak menjawab, dan terus melahap. Ekspresi lelaki tua itu berubah, hendak menghentikan, tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia berhenti lagi. Jika menghentikannya saat ini, kemungkinan besar Mile akan melawan. Lelaki tua itu ragu-ragu, lalu sosoknya bergetar, langsung pergi ke puncak Changjian, mencari ketua sekte, Brian Chen. Setelah beberapa saat, Brian sedikit mengernyit, dia melahap pedang. Orang tua mengangguk. Brian berkata dengan sungguh-sungguh, pergi lihat. Setelah berbicara, keduanya menghilang langsung ke aula. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke Swordstorm. Saat melihat bahwa Mile mengambil pedang alam langit dan memasukkannya ke dada, sudut mulut mereka berkedut. Apakah orang ini gila? Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ingin menghentikannya? Brian melirik Mile dan menggelengkan kepalanya. Auranya mengalami perubahan kualitatif, mungkin dia akan menerobos. Orang tua mengerutkan kening, menerobos dengan cara ini. Brian menatap Mile dalam-dalam, dia agak istimewa. Istimewa. Orang tua itu tersenyum pahit, melahap pedang untuk meningkatkan diri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat. Dan begitulah, setelah sekitar setengah jam, aura yang terpancar dari tubuh Mile menjadi sangat kuat hingga tahap yang sangat menakutkan. Ini bukan lagi aura master alam ribuan semesta sejati. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengambil pedang lain dan memasukkannya ke dada. Melihat adegan ini, wajah orang tua dan Brian berkedut lagi. Jangan lihat banyak pedang di sini, tetapi ini terakumulasi selama bertahun-tahun. Untungnya, setelah Mile melahap pedang terakhir, dia tidak mengambil pedang lagi, dan aura yang terpancar dari tubuhnya masih terus meningkat secara perlahan. Dan begitulah, di bawah tatapan kedua orang itu, sekitar setengah jam kemudian. Boom! Sebuah tekanan kuat tiba-tiba menyapu tubuh Mile. Mile menarik napas dalam-dalam. Alam Archon. Setelah melahap 3 pedang alam langit dan pedang alam sejati yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya mencapai alam Archon. Lega. Pada saat ini, Mile merasa seluruh tubuhnya sangat lega. Tidak hanya itu, dia juga merasakan kekuatan yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Alam Archon. Sekarang,
kekuatannya secara keseluruhan meningkat banyak. Dan sekarang, dia sama sekali tidak takut pada alam Archon. Pada saat ini, dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tak terkalahkan. Aku tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, Mile tidak bisa menahan tawa. Di samping, orang tua itu melirik Mile, otaknya rusak. Mendengar kata-kata orang tua itu, Mile kembali sadar. Dia menghadap kedua orang itu, dia tercengang, lalu dengan cepat bangkit dan berjalan ke depan Brian dan memberi sedikit hormat, bertemu dengan ketua sekte. Bertemu dengan senior. Brian melirik Mile, kamu menelan pedang. Ekspresi Mile membeku, tetapi segera kembali normal, lagi pula sekarang pedangnya sudah ditelan. Dia menyeringai, iya, teknik pelatihanku memang istimewa, aku perlu menelan pedang untuk meningkatkan diriku. Brian menatapnya, kamu menelan sangat banyak pedang. Mile mencibir, tidak terkendali. Pada saat ini, Brian tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan gugup, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Alam Archon perlu menstabilkan tingkatan alam, membiasakan diri dengan tingkatan ini, mengerti? Mile mengangguk cepat, aku mengerti. Brian mengangguk sedikit, lalu berbalik pergi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi, aku membiarkanmu datang ke sini bukan untuk melahap pedang. Di sini, ada sisa-sisa jiwa pedang leluhur yang tak terhitung jumlahnya, jiwa pedang mereka, jika merasakannya dengan baik, kamu akan mendapatkan banyak hasil yang tidak terduga. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dari Swords Tomb. Orang tua itu melirik Mile, berhenti melahapnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sebenarnya, dia tidak berdaya. Karena jika ingin menyiapkan pedangnya sendiri, sumber daya keuangannya saat ini sama sekali tidak cukup, harus dikatakan jauh dari cukup. Sama seperti sekarang, jika ingin mencapai alam Archon sejati, setidaknya dia membutuhkan pedang alam langit. Pedang alam sejati sudah tidak berpengaruh padanya sekarang. Patut disebutkan bahwa pedang petir miliknya mencapai alam langit tingkat atas setelah melahap begitu banyak pedang. Pedang telah meningkat 1 peringkat, tetapi kekuatannya telah meningkat lebih dari sedikit. Sekarang, dia sepenuhnya mampu melawan Master Alam Archon sejati. Namun, dia tetap tidak akan lengah, karena di Alam Archon sejati juga ada Master yang kuat dan lemah, terutama seperti Mona. Meskipun Mona juga Alam Archon sejati, tetapi dia juga Dewa Pedang. Alam Archon sejati ditambah Dewa Pedang, itu konsepnya sama sekali berbeda. Seseorang tidak dapat mengukur kekuatannya hanya dengan status tingkatan alam. Tanpa banyak berpikir, Mile bergerak maju, dan di sepanjang jalan, dia melihat pedang alam langit lagi, dan itu adalah jenis yang sangat istimewa, tetapi dia tidak mengambilnya. Jadi manusia, jangan terlalu serakah, orang yang terlalu serakah umumnya tidak memiliki akhir yang baik. Setelah berjalan entah berapa lama, Mile berhenti karena dia merasakan jiwa pedang terkuat di posisi ini. Tidak jauh di depannya, ada sebilah pedang panjang miring, panjangnya 4 kaki, dengan tubuh pedang ramping dan cahaya dingin. Dan di dalam pedang ini, ada jiwa pedang halus, dan jiwa pedang memberinya perasaan bahwa dia berada di awan. Perasaan ini sangat luar biasa. Selain jiwa pedang ini, ada banyak jiwa pedang di sekitar, dan jiwa pedang menyebar kemana-mana dan tidak hilang. Setiap jiwa pedang mewakili kultivator pedang dan Tao pedang. Karena pemahaman setiap orang tentang Tao pedang berbeda-beda, 1000 macam orang, 1000 macam Tao pedang. Di dalam Swords Tomb, merasakan jiwa pedang di sekitarnya, Mile berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, dia merasakan Tao pedang dari kultivator pedang yang berbeda.
Menggunakan tahu pedang milik orang lain untuk menilai tahu pedang milik diri sendiri. Bersambung.